Kita masuk ke materi terakhir yaitu catatan kaki dan daftar pustaka ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu mengenai referensi atau rujukan atau sumber kutipan. Fungsinya ini yang pertama sebagai bahan pendukung analisis masalah, sebagai bahan pengembangan analisis masalah, serta bahan kajian lebih lanjut secara kritis untuk kegiatan review atau sejenisnya. Nah, makalah yang kalian bikin itu sama saja dengan ini ya, studi pustaka atau kajian review. Untuk referensi, ini merupakan sistem pertanggungjawaban ya. Jadi secara formalnya itu atau secara umumnya itu merupakan kewajiban penulis agar pengutip tidak diklasifikasikan sebagai plagiat atau plagiator. Nah, secara etika, pengutip harus berani terbuka hatinya untuk bersedia menghargai bahwa pendapat yang dia kutip itu adalah milik orang lain, hasil jerih payah orang lain. Jadi kita harus menghormatinya dengan membuat referensi atau rujukan atau juga disebut dengan sumber kutipan ya. Kalau di makalah itu catatan kaki dan daftar pustaka bentuknya. Nah, untuk jenis referensi ada yang namanya innote, endnote, dan footnote. Nah, kalau di UIN Antasari kita pakainya footnote ya. Kalau biasanya memang makalah secara umum itu kita pakainya body note ya atau innote. Jadi langsung di paragraf itu disebutkan nama penulisnya ya. Oke, kalau endnote itu langsung di akhir saja. Jadi tidak ada catatan kaki, langsung di akhir endnote-nya, catatan akhirnya. Atau ada juga yang per bab ya untuk endnote ini. Nah, jadi untuk body note, cara pertanggungjawabannya itu referensinya langsung ditulis di dalam teks, langsung nama pengarang dan angka tahun ya, biasanya dalam pakai tanda kurung. Ini ada contohnya ya, jadi beda-beda ya cara referensinya tergantung panduan setiap kampus. Nah, misalnya ini ada nama pengarang, kemudian tahun, serta halamannya ya. Kalau pakai halaman berarti setelah tahun pakai titik 2. Atau ada juga yang aturannya langsung nama pengarang dan tahunnya. Nah, ini ada contoh yang di awal kalimat untuk innote atau body note ya. Misalnya menurut Barda Namawi Arif langsung tahun, kemudian halaman dari bukunya ya. Jadi kalau sudah pakai body note tidak perlu pakai catatan kaki lagi. Tapi yang dipakai UIN Antasari itu footnote ya, catatan kaki. Nah, oke, kita langsung ke footnote. Nah, untuk footnote ini digunakan dengan menuliskan data referensi yang dimaksud di bagian kaki halaman. Jadi setiap halaman ya. Jadi untuk referensi ini nama pengarang, judul tulisan, data publikasi ya seperti kota penerbit, penerbitnya, kemudian angka tahun publikasinya serta nomor halaman. Ini untuk footnote ini untuk aturan di UIN Antasari ditulisnya pakai font Times New Roman 10, satu spasi ya. Kemudian alinea pertamanya di baris pertama 1,2 cm. Nama pengarang ditulis tanpa gelar sama dengan daftar pustaka. Nah, ini ada contoh ya, contoh catatan kaki. Ini Susan K. Lanier ya. Nah, kalau penulisnya ini kan kalau di daftar pustaka di nama akhir yang duluan ya, nama belakang yang duluan. Kalau catatan kaki namanya sesuai ya, nama pertama sama nama keluarganya ya, dan seterusnya. Ada kalanya dalam penulisan itu kita mengutip dari sumber yang sama. Jadi menurut panduan yang kita pakai di UIN Antasari ini kita pakai istilah IBIT namanya ya. Ini digunakan jika referensi yang digunakan ternyata sumbernya sama dengan sumber sebelum atau di atasnya secara langsung dan belum diselingi oleh sumber-sumber yang lainnya. Jika referensi yang dirujuk sudah diselingi oleh referensi lain, maka catatan kakinya disingkat dengan nama pengarang, judul awal artikel atau buku dan halamannya. Kemudian untuk per bab itu ya, catatan kaki di setiap bab itu dimulai dari nomor 1. Jadi memang bisa terpisah ya antara bab 1, bab 2 dan bab 3-nya, tapi itu untuk skripsi saja, untuk makalah tidak perlu. Ini ada contoh penggunaan IBIT ya.
Misalnya di paragraf pertama kita mengutip dari penulis Yusuf Amir Faisal. Nah, kemudian di tulisan berikutnya kita mengutip dari Kuncoroningrat. Tulisan setelah Kuncoroningrat kita menulis lagi, mengutip dari Kuncoroningrat lagi ya. Jadi di atasnya kan Kuncoroningrat, tapi halamannya berbeda. Maka kita pakai ibid saja, ibid titik koma halaman 30. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, kemudian setelah Kuncoroningrat halaman 30 tadi kita mengutip lagi punya Yusuf Amir Faisal. Berarti kan sempat diselingi ya sama Kuncoroningrat. Jadi kita menulisnya nama penulis, judul, dan halaman. Tapi setelah judul itu kita pakai titik 3 ya. Seperti ini contohnya. Kita masuk ke materi daftar pustaka atau bibliografi. Daftar pustaka ini merupakan daftar acuan atau referensi yang ditulis pada bagian akhir karya tulis ilmiah. Jadi setelah bab penutup ya. Nah, penulisan daftar pustaka ini dituliskannya berdasarkan urutan abjad atau alfabetis dari A sampai Z tanpa nomor urut seperti catatan kaki. Nah, jika menggunakan beberapa sumber dari penulis yang sama, maka urutannya dimulai dari sumber yang tahun terbitnya lebih awal. Misalnya nama penulisnya Sulasmi misalnya ya. Sulasmi pada tahun 2005 dengan Sulasmi pada tahun 1999. Berarti yang didahulukan yang 1999 dulu, baru yang 2005. Jika menggunakan beberapa sumber dari penulis yang sama, maka nama penulisnya diganti dengan garis bawah untuk ini apa namanya? Misalnya yang pertama tadi Sulasmi ya, di bawahnya Sulasmi lagi. Nah, tidak perlu ketik Sulasmi, tapi cukup garis bawah. Nanti ada contohnya setelah ini ya. Untuk penulisan baris pertama mulai dari margin paling kiri ya, dan baris kedua menjorok ke dalam menggunakan indensi gantung namanya. Nanti ada dilihat contohnya ya. Jika sumber diketik lebih dari satu baris, maka jarak antar baris itu ditulis dengan 1 spasi. Jarak antar sumber dengan sumber di atas dan bawahnya itu adalah 2 spasi. Nanti akan saya kasih contoh tutorialnya dalam menyusun daftar pustaka ya. Kemudian, apabila nama penulis terdiri dari 2 kata atau lebih, maka penulisannya didahulukan nama belakangnya. Jadi terbalik, kalau catatan kaki itu nama awal sama nama akhir ya. Nah, kalau di daftar pustaka justru nama belakang dulu atau nama akhir dulu didahulukan, baru nama awalnya. Gelar tidak perlu disebutkan ya, misalnya profesor, doktor, MSI, MPD itu tidak disebutkan ya, langsung namanya saja. Nah, ini ada contohnya ya, berdasarkan pedoman tahun 2017 untuk buku dengan 1 penulis. Ini CK ini adalah catatan kaki, kemudian daftar pustaka ini disingkat DP ya. Nah, ini bisa dilihat ya, Yusuf Amir Faisal untuk catatan kakinya, tapi kalau di daftar pustaka nama belakangnya dulu Faisal, Yusuf Amir. Judulnya cetak miring, kemudian volume cetakan ya, kemudian kota di dalam kurung, penerbit, tahun, dan halaman kalau untuk catatan kaki. Nah, kalau untuk daftar pustaka tidak memuat nomor halaman pada buku, langsung saja ya. Ini untuk buku dengan 2 penulis, jadi pakai lambang dan. Nah, untuk penulisan nama di daftar pustaka berarti nama terakhir ininya dari penulis utama ya, Sutopo. Ini untuk buku dengan lebih dari 2 penulis berarti pakai DKK ya. Pakai dan kawan-kawan singkatannya. Kemudian 2 atau lebih buku yang ditulis oleh orang yang sama seperti yang saya sebutkan tadi ya. Ini untuk catatan kaki tetap ya. Nah, untuk daftar pustaka maka pakai garis bawah seperti ini. Nah, jadi bisa kelihatan ya di catatan kaki kan di baris pertama yang menjorok. Kalau di daftar pustaka baris kedua yang menjoroknya. Jadi kita menggerakkan dari indensinya saja. Nah, kemudian didahulukan
urutan tahun yang lebih lama. Ini kan antara 1997 dengan 1998, didahulukan yang 1997. Kemudian buku yang disunting atau ini ya, ada editor. Biasanya di dalam buku itu misalnya penulisnya itu banyak ya, pakai tim, jadi biasanya ada editor, jadi pakai dalam kurung ed ini. Kemudian ini untuk buku terjemahan, jadi untuk penulisannya hampir sama ya. Untuk spasinya antara catatan kaki dan daftar pustaka, jadi antar dua sumber ini dipisahkan ini apa namanya, behalat satu spasi namanya, atau jaraknya ini 2 spasi ya antar sumber. Kalau di dalam sumber, kalau lebih dari 2 baris maka 1 spasi. Ini contohnya seperti ini. Untuk buku terjemahan berarti disertakan nama penerjemahnya. Kemudian buku yang dikarang oleh sebuah lembaga, organisasi, asosiasi atau sejenisnya, maka ditulis nama organisasinya. Kemudian untuk laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi, maka yang cetak miring itu nama ininya, nama karya tulis ilmiahnya. Misalnya laporan penelitian, berarti laporan penelitiannya yang cetak miring. Kalau skripsi berarti kata skripsinya yang cetak miring. Kemudian untuk artikel dan jurnal ilmiah, ini nama jurnalnya ya yang cetak miring, bukan judulnya, bukan judul tulisannya. Karena judul bukunya itu kan judul jurnal, yang bedanya hanya volume. Kemudian ini untuk artikel majalah, jadi yang cetak miring adalah judul majalahnya. Kemudian ini artikel koran, pakai dalam ya untuk catatan kaki. Misalnya namanya Suara Pembaharuan, berarti suara pembaharuannya yang cetak miring. Ini untuk referensi internet. Jadi referensi internet itu kalian masukkan bukan tanggal akses ya, tapi bukan tanggal akses, tapi tahun artikel tersebut online. Misalnya dia online-nya 2007, diposting secara online itu tahun 2007, walaupun kalian mengaksesnya tahun 2020, berarti kalian harus tetap menulisnya 2007. Seperti ini ya, tanpa garis bawah. Berikut untuk aturan penulisan dengan nama asing ya. Misalnya untuk nama Cina, Korea, Jepang itu kan khusus pakai ini ya, memang aturan nama mereka, nama keluarganya itu kan memang di depan. Jadi langsung saja Tan Meili berarti Tan, Meili untuk di daftar pustakanya. Kim Suho nama keluarganya kan Kim, berarti Kim, Suho. Karena kan dalam istilah asing itu kita menyebutnya bukan Kim Suho tapi Suho Kim kalau bakunya kan seperti itu. Nah ini untuk nama India, Dasgupta ya. Bukan Gupta saja tapi Dasgupta karena nama keluarganya kan ada ininya ya, partikel Das. Sama dengan nama Prancis dan Belanda Van Stralen, bukan Stralen, NM Van ya, tapi Van Stralen, NM misalnya seperti itu. Jerman juga von Schmidt. Nah kemudian untuk Arab, Ali Abdul Aziz menjadi Abdul Aziz Ali. Kemudian untuk Siti Nurhaliza binti Rustam berarti nama ayahnya ya Rustam, Siti Nurhaliza binti. Kemudian untuk senior dan junior ya, aturan Anglo-Saxon berarti ini Do John ya, senior seperti ini. Nah, ini contoh daftar pustaka untuk makalah bahasa Indonesia ya. Kita atur marginnya dulu, marginnya sudah benar atau tidak. Jadi di margin itu kita lihat di layout ya. Di layout, custom margin, pastikan atasnya 3 tab, bawahnya 3, klik tab, kirinya 4 tab, baru 3 cm.
Oke. Nah, ini kemudian untuk memastikan spasinya satu spasi semua ya, untuk daftar pustaka kita Ctrl A, select all ya, Ctrl A, kemudian ini line spacing option. Nah, pastikan ini kan tidak 0 ya, ini pastikan 0 semua ini. Kalau nah seperti ini ya, diselect dulu, diselect semua. Nah, ini kan sudah pasti satu spasi ya. Nah, kemudian pastikan fontnya Times New Roman dan hurufnya ukurannya 12 ya. Kemudian kan dari daftar pustaka ke pustakanya itu kan 3 spasi ya. Berarti pastikan dari sini kan berarti 2 kali ya. 2 kali enter. Jadi ini 3 spasi. Untuk daftar pustakanya ini ukurannya 14 ya kalau sesuai panduan. Nah, kemudian kita ini pakai indensi gantung 1,25 cm. Nah, kemudian ini antara Arifin dengan Herianti berarti kan harus ada halat ya, halatnya apa jarak, jadi di ini saja. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah. Kemudian kita cek dulu apakah ini sudah sesuai alfabetis belum ya. Ternyata ada huruf A masih di atasnya. Kita tarik ke atas. Kemudian nah, H habis H, M ya. Martin Mulyono, R Rahayu Sugiastuti, baru T ya, Tim. Nah, ini kemudian ini sudah benar ya, Alkumaina Sulaiman dan kawan-kawan. Ini yang pakai dan, pastikan nama akhirnya di depan ya, nama penulis utama. Nah, ini sudah benar. Nah, ini ternyata judulnya belum miring ya, berarti kita seleksi dulu judulnya. Kemudian ini rata kanan kiri, rata kanan kiri. Kemudian ini sudah benar. Oh ya, ini tahunnya. Nah, ini tahunnya salah, 2006. Tahunnya kan di belakang semua ya. Nah, ini juga masih salah, 2013. Sudah ya. Kemudian nah, ini lebih dari 2 penulis, berarti ini Heriatieti, berarti DKK ya. Berarti ini DKK. Ini kan nama aslinya Yeti Heriati ya. Jadi Heriatinya koma. Ini sudah benar. Oke, kemudian nah ini kan halaman ininya. Ini masih warna biru ya, kita ganti warna kromatik. Kemudian garis bawahnya juga yang miring alamat internetnya ya. Ini sudah, tinggal save.
Sekian dulu presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di presentasi kelompok minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.